أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Nabi Syuaib diancam kalau Nabi Syuaib tetap mengajak umatnya ke tauhid supaya menyembah kepada Allah. Ayat sebelumnya jawaban Allah, wa in kana dhaifatun lan lamun ana sapa dhaifatun sekelompok orang minkum kang saking sira kabeh amanu iku iman sapa dhaifa billati kelawan perkara ursil tukan den utus sapa ingsun bihi kelawan ma. Kalau ada satu kelompok dari kalian iman terhadap apa yang aku bawa, teriman terhadap apa yang aku diutus membawa suatu itu, ketauhidan, ada yang percaya di antara kalian dengan apa yang aku bawa. Wa ta'ifatun dan kelompok lam yu'minu yang tidak percaya. Jabun Allah fasbiru sabaro sira kabeh. Itulah kehidupan duniawiyah. Ketika Nabi Syuaib ada kelompok diajak untuk beriman kepada Allah kemudian beriman, dan satu kelompok lagi tidak beriman, fasbiru sabarlah menghadapi mereka. Fasbiru sabar niku manis napa pahit? Sabar itu manis napa pahit? Pahit. As-sabru kasibri, sabar itu seperti jadam, pahit sekali, seperti sekarang ini. Tidur dengan pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, yang mana yang manis menurut nafsu? Tidur ke masjid baik. Fasbiru mongko sabar sira kabeh. Artinya apa? Ai fantadiru mongko ngentenono sira kabeh ayuhal mukminun, wahai orang-orang mukmin, wal kafirun dan orang-orang kafir, hatta yahkumallah bainana, sehingga Allah yang memberi keputusan, antara kita. Deki berdoa tabakus ya Allah. Dan sesuatu itu ada masanya. Kita hidup di dunia ini melakukan kebaikan, melakukan sholat berjamaah, misalnya sabar. Ketika kena cobaan, engkau kalau bujung, apa pemikir dia, pada waktunya, sesuatu itu ada waktunya. Engkau menamandai dalam fokus, padahal engkau sudah berbuat baik. Maka oleh Allah terhadap kaumnya Nabi Syuaib, juga Nabi Syuaib, fasbiru sabarlah, kena sabar itu menunggu waktu. Sabar itu menunggu waktunya. Nanam padi berapa masanya? 3 bulan. Tunggu. Mau kalau yang apa kalau belum waktunya tetap gitu loh. Ada waktunya. Kita berbuat baik, sabar. Jangan kesusu untuk mengambil atau merasakan buahnya. Simpen kebagusan dia, tak usah keburu. Kalau ingin cepat, akhirnya kita ingin dipuji, diceritakan kebaikannya, diceritakan ke sana ke sini, akhirnya dipuji oleh orang, didengar oleh telinganya. Mekar Jokowi ngepat kai gua.
mekar gitu loh. Ada waktunya, jangan jangan dituai sekarang. Menuai waktunya itu ada, untuk menuai itu ada waktunya. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana, sehingga turun hukum Allah di antara kita, itulah yang memutuskan jami'an min mu'minin wa kafirin, apakah orang mukmin, apakah itu orang kafir. Bi'ilai darajatil mu'minin, dengan meninggikan derajat-derajat orang mukmin. Wa bi'idhari hawanil kafirin, dan memperlihatkan kehinaan orang-orang yang tidak percaya Allah. Wa huwa khairul hakimin, utawi Allah iku khairul hakimin, baik-baiknya hakim adalah Allah. Hakim sehebat apapun, sejujur apapun, tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Wa huwa khairul hakimin, hakim yang baik adalah Allah. Keputusan di Allah, senajan menurut kita itu baik, keputusan ada di tangan Allah itu ya yang baik. Keputusan apa? Mengutuskan dalam kehidupan ini. Putus sakit tidak tandi, putus sakit sedang Allah jadi orang demikian. Itu Allah yang memutuskan. Kemudian Allah Nabi Syuaib menghadapi ancaman dari orang-orang yang sombong. Qala mengko berkata, qala berkatalah al mala'u, satu kelompok, alladzina istakbaru, yaitu orang-orang yang sombong, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Syuaib. Ai qala tegese ngucap sabal jamaatu rombongan, alladzina anafu min qawlihi, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima ajakan Nabi Syuaib. Berkatalah orang-orang atau kelompok orang yang tidak percaya kepada Nabi Syuaib, tidak menerima ajarannya. Wa balau fil utur, dan mereka itu sangat menentangnya kepada Nabi Syuaib. Dermancama lanukhrijannaka, yaktini bakal ngetoaken temen sapa ingsun ka ing sira Syuaib. Ya Syuaib, wahai Syuaib, demi aku akan mengusir kamu Syuaib. Bukan disanjung-sanjung, tapi mengajak kaumnya, justru mengancam akan kuusir kamu Syuaib, tentu akan kuusir. Walladzina amanu, juga orang-orang yang beriman maka bersama kamu Syuaib, akan diusir dari mana? Min qaryatina, dari desa kita. Jadi yang dianggap penyakit itu adalah orang yang mengajak kepada keimanan, orang yang mengajak pada keimanan, karena kebiasaan mereka itu adalah mengurangi timbangan, disangkanya menyebabkan dirinya itu lama yang akan kaya nih. Abba ganggu. Jadi larukhrijannaka, aku usir kalian Syuaib, ya Syuaib, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman maka yang bersamamu, min qaryatina, akan diusir dari desa kita. Diusir, mau diusir, diancam. Inilah orang-orang yang dicintai Gusti Allah. Seharusnya kalau dicintai itu adalah segala permintaannya diterima. Umumnya kan tentu kalau dicintai, minta apapun diberi. Nabi Syuaib kan mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah. Kenapa kok oleh Allah itu adalah Nabi Syuaib itu kok masih diberi cobaan semacam ini? Karena juga kasihan kepada Nabi Syuaib agar tidak menjadi lilin. Dermamun lilin. Kalau lilin,
orang lain diberi lampu sedangkan dirinya itu adalah terbakar. Orang lain terbakar. Juga dalam berdakwah demikian, umpamanya Nabi Syuaib mengajak umatnya, kemudian oleh Allah Ta'ala dijadikan kaumnya nurut semua. Apa yang terjadi? Nanti Nabi Syuaib sombong. Makanya caibon keterangan, innama ajral adza alaihim, angin pasti ini Allah memperlakukan orang lain menyakiti orang yang dicintai oleh Allah, kaila takuna sakinan ilaihim, agar hatinya itu tidak tentram terhadap dirinya sendiri. Nanti berkata, oh engkau lah karena sengaja, kau tak tahu begitu semua itu adalah kehendak Gusti Eman. Terhadap para nabi itu, arada ayus ajaka an kulli syai'in hatta la yushilaka anhu. Jadi jiwa itu tidak akan sampai dekat Allah kalau ada di bayangan-bayangan dimuliakan oleh Allah. Momen greko le santri ngaji tamun fokus tok, tak tahu rasana sakit orang hormat tok, karena tak titiper on disangkanya semuanya itu adalah kekuatan dirinya gitu loh. Fir'aun itu tidak pernah sakit ngelundas walaupun satu kali. Klesma itu tidak pernah selama 400 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Mengatakan ana rabbukumul a'la. Kalau Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah, selalu tidak dijadikan tidak jauh daripada Allah Ta'ala. Kan pernah si Abul Hasan disakiti orang ini, diantaranya kekasihnya Allah. Cepot adani insanun marotan, aku disakiti oleh seseorang, kemudian dadaku menjadi sesak, sompek sakain orang gitu. Dadaku menjadi suka, kemudian aku tidur bersuara, aku bermimpi ada suara. Min alamati siddiqiyah kathratu, min alamati siddiqiyah, di antara tanda orang itu ongkuan benar-benar mencari ridho Allah adalah banyak yang memusuhinya. Jadi orang-orang memang benar-benar hatinya fokus ingin mendapat ridho Allah, oleh Allah menciptakan orang yang memusuhinya. Ana pemek to. Ya kemudian apa mau meladeni apa tidak? Summa la yubali bim, kemudian dia yang menjadi pilihan Allah itu adalah tidak memperdulikan orang yang menyakitinya, tetap fokus pada Allah. Itulah tandanya orang itu benar-benar ingin ridhonya Allah. Sebab pun Allah waj'alna likulli nabiyyin adwa, setiap nabi aku juga menjadikan seseorang atau orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad itu juga diciptakan dikehendaki dijadikan nabi. Nabi Syuaib juga dikehendaki dijadikan nabi, tapi juga orang yang memusuhi dijadikan juga oleh Allah. Paham? Nabi Muhammad itu memang kekebay, Nabi Syuaib kekebay seorang nabi. Nabi Musa juga nabi, yang menjadikan nabi itu juga Allah, yang menjadikan Fir'aun itu juga siapa? Allah. Itu loh. Yang menjadikan ya Allah juga. Jadi innan nufus, nafsunya orang sya'nuha, keadaannya istilahul iqam fi mautinil izzi wa rif'ah. Orang itu diam, nafsunya ada di mana? Di bawah naungan kemuliaan. Hanya nuting doto, poe ada pangeran.
Tak engak. Falau tarakal haqqu subhanahu, andaikan orang ketika mendewakan nafsunya tidak ada cobaan dibiarkan oleh Allah, lahalakat, hancur dia jauh dari Allah. Bahkan menjadikan Tuhan saingan kepada Allah. Siapa? Dirinya. Muntasengko lahalakat gitu loh. Fa'az ajahadha an dhalika bima sallatu alayya min adal mu'adzin. Maka Allah memberi kekuasaan terhadap orang-orang sehingga orang itu memusuhi. Kalau dimusuhi sakit hati, bersimpuh pada siapa? Allah. Biar tidak jadi lelen gitu loh. Jadi diberikan orang yang memusuhi. Kalau menurut semua, ngocok doya nurut, sombong dia kiaina, sombong gitu loh. Nabi Syuaib menghadapi, wahai Syuaib, akan kuusir kamu Syuaib begitu dari desa kita. Apa kamu tahu orang-orang pengikutmu? Aula ta'udunna fi millatina, atau akan kalian dikembalikan membelu agama kita yang asal. Aula ta'udunna, utawa balik akan temen sira fi millatina, ing dalam agamu kita. Aila tasirunna, yaktini dadi temen sira kabeh, ila millatina, maring agama kita. Atau kalau kamu tidak diusir dan pengikutnya Syuaib, kalian akan dikembalikan pada agama sebelumnya. Saudara peta saat Nabi ni ko melarat ancaman. Jawab Nabi Syuaib dari kuma. Qala walau kunna karihin, apakah kalian akan mengajak untuk kembali terhadap agama asal, agama kemusyrikan, walaupun kami tidak senang? Apakah kami akan dipaksa untuk kembali pada agama kemusyrikan sekalipun kami adalah orang yang tidak menyenangi terhadap agama nenek moyang? Niku dialog. Awalau kunna ono talamono ono sapa ingsun karihina iku sengit kan gelak dan ta. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalian Nabi Syuaib dan pengikutnya akan dikembalikan terhadap agama semula kalau kami tidak mengusir kalian. Jawabannya Nabi Syuaib, apakah kalian akan tetap memaksa aku untuk memeluk agama kona walaupun aku tidak nyukainya? Ai qala Syuaib atasirunana onoto dadi akan sirona ing kita fi millatikum ing dalam agama sira kabeh. Wa ing kunna lan senajan ono sapa insun iku karihina sengit ora seneng lidukhulin fiha untuk masuk ke agama nenek moyang dia. Jawab Nabi Syuaib, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba in udna. Niku dialog mapan niku. Qad iftaraina, kami dan Nabi Syuaib telah buat dusta 'ala Allahi kadhiba, kami akan berbuat dusta in udna, kalau kami kembali terhadap agama nenek moyang. Kalau kalian memaksa untuk kembali ke agama nenek moyang, agama kemusyrikan, kita akan berbuat dusta kepada Allah, ay aziman, berbuat dusta yang besar. Nasumu anna lillahi ta'ala niddan, kita akan mempunyai akidah bahwa Allah itu ada saingannya, Allah ada sekutunya. Apakah kalau sudah demikian kami ini akan berbuat dusta yang besar kalau kami ini mengikuti agama nenek moyang?
tak senang saya, katanya Nabi Syuaib dan pengikutnya. In udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Kalau kami kembali terhadap agama nenek moyang, kami akan berbuat dusta kepada Allah. Ba'da idh najjana Allah, setelah Allah menyelamatkan kami minha, dari agama nenek moyang. Setelah Allah membimbing Nabi Syuaib dan kaumnya supaya beragama tauhid kepada Allah, beragama yang akidahnya itu bertauhid kepada Allah, kan itu sudah dikatakan diselamatkan oleh Allah. Seperti panjenengan bertauhid, agamanya tepat, kemudian diajak untuk nyembah berhala, menyembah selain Allah. Apakah setelah diselamatkan akan kembali kepada kesesatan? Gitu loh. In udna illa millatikum ba'da idna najjana Allahu minha. Setelah Allah menyelamatkan kita dari agama kesesatan, apakah akan kembali terhadap kesesatan lagi? Niko Al-Quran. Maka kalau orang bisa artinya Al-Quran, baca itu angen-angen sak maknane pola dialog niko. Dialog Nabi Syuaib hujjah serang-serana pengikut Allah telah menyelamatkan kita dari kesyirikan, akan kembali lagi? Ya enggak, gitu loh. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha wa ma yakunu lan orano lana iku kati kita apa annau den to balik sapa kita fiha ing dalam agama kita. Kami tidak bisa kembali memeluk agama nenek moyang. Wa ma yakunu lana, kami tidak akan anna'udu fiha kembali terhadap agama nenek moyang, illa ayyasha Allahu Rabbuna, kecuali Allah memerintah atau kehendak Allah pada kami. Illa ayyasha angin to kersa sapa Allah Rabbuna pangeran ingsun. Kalau Allah berkehendak atau memerintahkan yang kembali, kalau Allah tidak merintah ya enggak lah, gitu loh. Lanceng, mengerti lanceng. Maka kalau baca Al-Quran diulang, angen-angen saman, untung panjenengan syukurin dan teneko. Kalau makanannya beden adalah nasi, deki Paleman sampean nemu bidom, nemu nasi guring umpamana nganga inom, kuah larinya kepada jasad perut. Tentang rohanianya niko Al-Quran niku cahaya sengecen atina. Ini yang dibawa ke akhirat. Berharganya badan yang penuh kotor, ada beda tae, beda dere, beda kotoran lainnya, semuanya kotor. Kenapa manusia itu adalah mianggon? Kenapa? Selama ada nafas dihargai oleh orang, karena di dalam badan manusia ada nafas. Coba kalau ditinggal nafasnya, siapa yang mau tidur? Apa sendo takut? Kemudian jiwanya itu apa? Seperti yang dibacakan mulai tadi, masuk lewat telinga, dirasakan oleh jiwa. Ini namanya makanannya ruh, keimanan dalam hati. Ini yang abadi. Justru oleh orang yang diperhatikan, yang direbutkan adalah mengurusi urusan yang akan rusak. Apa itu? Betul. Maka cepon Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi, kamu Muhammad kalau mengikuti jejaknya orang yang ada, aktaroman kebanyakan orang di bumi, yudilluk menyesatkan. Apa artinya sesat? Memilihnya itu adalah keliru. Justru yang rusak yang dibela.
Yang dibela mati-matian itu bukan urusan ruh derma. Kalau saya bodoh derma kok mau tak kenal pangeran, tidak ngurus. Padahal badan itu walaupun seperti apapun bentuknya akan mati, bentuknya akan sama, muncul apa? Olah. Yang dibela-bela itu mati-matian. Sedangkan sebenarnya jiwanya itu yang mulia. Jika kenal kepada Allah, jika berakhlakul karimah, jika dalam jiwanya itu yang ditanamkan itu adalah keimanan, itu membutuhkan proses gitu loh. Bukan ujuk-ujuk langsung namun sekalian dari sabun namun sekalian tein tadi sebulan mati nabenten mati. Itu contohnya seperti kita menanam sesuatu itu loh. Kebanyakan manusia itu tidak peduli terhadap jiwa. Maka ketika orang itu akan meninggal, semuanya dalam ibadahnya menyolati orang mati itu ada ucapan Allahumma ufir lahu. Kalau orang perempuan, kalau orang laki mayitnya Allahumma ufir laha. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah lahu mayit laki itu mun bine Allahumma ighfir laha. Ya karena kehidupan manusia itu semacam itu, butuh orang mati itu pengampunan Allah. Karena dalam kehidupan manusia itu yang dirawat, yang diperhatikan bukan jiwa. Jiwanya berisi cuba, hasud, dengki, takabur, ujub dan lain sebagainya. Itu yang abadi. Mencuba ya abadi cuba, kalau tidak diampuni oleh Allah maka orang itu setelah mati namanya ada sholat jenazah. Itu adalah bekal terakhir. Orang-orang yang hidup disuruh mendoakan orang yang sedang mati. Karena dalam kehidupan kebanyakan orang tidak peduli terhadap jiwa. Yang dipedulikan adalah isinya perut. Padahal perut itu isinya lari ke teking. Mun teking lempoh ke lumun mati tambah banyak apa nah. Lan gitu loh. Banyak orang nggak sadar. Orang yang mengajak terhadap kebaikan kalau terlalu bukan disayang tapi tambah dibenci. Contohnya Nabi Syuaib. Pada Nabi Syuaib itu diutus Allah untuk mengajak pada orang yang memang bakatnya gitu loh. Memang Nabi kullu syai'in muyassarun lima khuliqala, masing-masing itu adalah menjalani takdirnya sendiri kan. Boleh saya takdir lepu neraka, boleh saya takdir Islam macuk kuncuk, boleh Islam sedemikian. Jadi pada dakwah dan tonnya walaupun jauh akan nyambung kalau orang itu sama tujuannya. Mula Allah tidak menciptakan sama tujuannya walaupun beda kuping tak ngeding akhir engkau tak terobak so ya tokan-tokan beda dina. Perhatian apa enggak? Perhatian. Engkau terus tepeng beda suara samai dah rumah ponjol engkau terus oke doh iya dan doh. Kalau orang memang ingin selamat ada kata-kata baik langsung bereaksi oh dia saya seko dan loh. Pada barang orang nyari bini ruang muncan hin can solihin dia setunya tak ada seratin montareng hulaga ruang dan toh ada cocok mula cudu kalau bertatapan wajahnya abori ya cocok dan toh juga dalam mati dan tukia mulakar orang yang takdir menjadi orang baik ada suara kebaikan dimanapun akan tersentuh hatinya. Mun orang yang takdir jadi penjahat maling ada ajaran atau ada gerombolan maling langsung nyaut gitu loh. Niku artinya kullun muyassarun lima khuliqala. Tidak wakadi itu memang mengajak orang yang memang orang itu bakat memang ditakdir kena gak tahu ya langsung dan tone kursiku na seboci niku setak gelem rengko taradok bongel taradok sorboji arah perapan berino Surabaya rengko tarabalang padang. Orang yang enggak menghendaki memang ditakdirkan tidak baik oleh Allah ada mau itu beci merasa dirinya enggak cocok. Coba ketika ada khutbah waktu Idul Adha itu banyak semole apa enggak? Banyak semole karena mereka itu merasa belum perlu gitu loh. Belum perlu padahal kalau sudah meninggal kok bisa selamat tentu nak perlu kia
Tentulah itu adalah keangkuhan, kesombongannya atau orang itu masing-masing menjalani takdirnya sendiri-sendiri. Maka seorang ustadz atau kiai menghadapi semacam itu harus sabar, tunggu keajaiban dari Allah Ta'ala. Inilah ancaman yang dihadapi Nabi Su'aib. Ini pelajaran dek boleh sampian mek lega menghadapi kehidupan, bahwa Allah itu sebenarnya sayang dek boleh sarang panjenengan. Bener keng beci ndak sayang sarah keng boleh panjenengan tidak memperdulikan Allah. Senang karena to banyak pengetero seborong pengeterona, padahal hidup itu sudah menjalani takdirnya sendiri-sendiri. Moga-moga itu ilmu semanfaat. Mau apa? Manen aben cek pusen mece aben cek pusen datala man pong-pong keodi kena nafsu ni ko selalu membawa ate bulubi panjenengan ke badan bulubi panjenengan bengkok jauh dari Gusti Allah. Dan tu asalkan istiqomah, muka-muka istiqomah sampai dapat akhirat umur. Tetapi orang susah timah buang aroma sah benda titik pun andi aroma sanggon engkau bendera cek sebenar zaman Gusti Allah. Umpamana panjenengan salah engki kene ko salah, umpamana bagus engkau benih bagus tapi bagus sareng Gusti Allah. Buang kapine ko setujune kehendak Gusti Allah. Sadaqallah.